Pemerintah akan bayar Lalu bagaimana, putusan Pak? nggak, Pak? Enggak akan. Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Ya tunggu aja, ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Ya. Hal ini sekaligus juga menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan pusat data nasional oleh Kominfo ini lemah. Masalah pembobolan data sebenarnya sudah diingatkan oleh Anies Baswedan saat Pilpres kemarin. Dan ini terbukti sekarang ya, data-data negara dibobol oleh hacker dan minta tebusan 130 miliar. Dan bukan omon-omon ya, yang kemarin bilang omon-omon mana, suaranya mana yang bilang omon-omon. Jadi kalau cuma 131 miliar itu terlalu kecil lah. Ya terlalu kecil untuk membayar kebodohan sebuah bangsa. Kalau di negara-negara maju, sekian jam nggak beres aja masalah, itu udah mundur kali menterinya. Kalau di kita kan yang penting saling lempar dan pingpong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Teman-teman semua, ada kelucuan lagi di negeri ini. Hacker yang meretas Pusat Data Nasional Indonesia meminta tebusan 131 miliar, teman-teman semua. Ini bagaimana ini? Hidup bagaimana ini? Kok bisa-bisanya gitu loh. Data nasional Indonesia bisa dihack, itu gimana ceritanya? Kominfo ngapain aja? Padahal Kominfo juga sudah dialokasikan dana APBN sekian triliun ya. Dan gue jadi inget ya, Pak Anies Baswedan saat di debat Pilpres, dia pernah berkata, ketika anggaran yang begitu besar justru tidak dialokasikan untuk ancaman yang paling modern, ini adalah ancaman yang nyata. Tapi nyatanya banyak juga yang membuli ya. Ketika itu waktu debat dengan Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Nah teman-teman semua, kali ini ada celotehan komentar dari netizen. Langsung saja kita ikutin videonya. Ini dia. Pemerintah akan bayar Lalu bagaimana, putusan Pak? nggak, Pak? Enggak akan. Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Ya tunggu aja, ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Ya. Apakah ada data sertifikat Pak yang terserah nantinya? Enggak. Apakah dijamin Pak? Kita harus jaga. Lalu Ya. bagaimana kalkulasinya Pak? Biar sistemnya dibuat lagi Pak. Kita evaluasi. Dan ini akan sebentar lagi akan kita umumkan begitu. Tadi kan udah diumumkan. Apa? Kita berusaha. Kan data-data yang hilang apa aja sih Pak? Enggak. Ini kan kita lagi evaluasi, terutama biasanya lagi forensik ya. Untuk backup sistemnya sendiri seperti apa? Kita Nyatanya migrasi. kalau sekarang nggak ada nih. Kita migrasi. Ini kan supaya teman-teman media jangan salah ya. Ini bukan PDN, tapi PDNS. Pusat Data Nasional Sementara 2 yang ada di Surabaya. Supaya jangan salah, masih ngutipnya Pusat Data Nasional, bukan Pusat Data Nasional. Oh, sementara ini tonton semua. Dan mau imigrasi. Kok bisa ya, sekelas data negara gitu loh, harusnya penjaganya lebih ketat lagi kan. Dan bagaimana komentar daripada netizen, kita lihat videonya. Pusat Data Nasional Kominfo kebobolan setelah diserang oleh ransomware. Ini adalah malware yang sangat berbahaya karena data-data dari ransomware ini dapat diunduh oleh pihak-pihak yang melancarkan serangan. Akibatnya, Kamis 20 Juni 2024, layanan imigrasi di kantor imigrasi di seluruh Indonesia, termasuk layanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, lumpuh. Bahkan antrian penumpang di Bandara Soekarno-Hatta sempat membludak. Selain itu, sang hacker juga meminta tebusan kepada Kominfo sebesar 8 juta US dollar. Hal ini sekaligus juga menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan pusat data nasional oleh Kominfo ini lemah. Masalah pembobolan data sebenarnya sudah diingatkan oleh Anies Baswedan saat Pilpres kemarin. Pada saat itu, Anies sempat menyinggung tentang betapa lemahnya sistem cyber di lembaga-lembaga kementerian di Indonesia. Dan benar saja, saat ini hal yang ditakutkan itu benar-benar terjadi. Kalau sudah begini, siapa coba yang dirugikan? Ya kita, rakyat Indonesia. Karena data-data pribadi kita akan dengan mudah dieksploitasi untuk tujuan-tujuan yang nggak jelas dan juga negatif. Pak Anies Rashid Baswedan pernah menyinggung ya, lemahnya pertahanan cyber security negara kita. Anies Rashid Baswedan menyatakan bahwa Indonesia perlu membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius. Hal ini ia sampaikan dalam acara debat Capres-Cawapres 2024 seri ketiga bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik di Istora Senayan, Jakarta Minggu.
dalam sesi pertanyaan kedua, moderator menanyakan kebijakan apa yang akan dilakukan Anies Rashid Baswedan untuk mendapatkan akses pengembangan guna memperkuat pertahanan Indonesia lewat teknologi cyber. Kemudian Anies Rashid Baswedan menjawab, kita perlu membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas sekelompok orang. Itu yang disampaikan oleh Pak Anies Rashid Baswedan ya. Jadi perlu keterlibatan antar instansi untuk memperkuat cyber security negara kita. Dan ini terbukti sekarang ya. Data-data negara dibobol oleh hacker dan minta tebusan 130 miliar. Wow. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies Rashid Baswedan ini benar-benar hasil penelitian, ya kan? Benar-benar terjadi dan bukan omon-omon ya. Yang kemarin bilang omon-omon mana? Suaranya mana yang bilang omon-omon? Nih lo lihat nih ya, hacker yang meretas Pusat Data Nasional Indonesia minta uang tebusan 131 miliar. Gue heran banget sama mereka itu. Mereka ngapa sih hobi banget gitu ngasih bahan roastingan ke orang-orang. Jadi kita tuh gak usah capek-capek searching di Google bahan roastingan ini, bahan roastingan itu gak usah. Itu udah ada otomatis gitu, udah ada template. Dan hal yang pertama kali muncul setelah gue baca berita itu tuh ini nih. 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista. Jadi emang benar apa yang dibilang Pak Anies itu, pertahanan bukan cuma tentang perang, bertahan, membeli alat-alat berat, alutsista, tapi ada yang namanya cyber attack. Dan itu juga tugasnya Kementerian Pertahanan gitu. Jadi kalau ada ancaman di depan mata, kenapa kita harus antisipasinya yang nggak di depan mata gitu, maksud gue gitu loh. Seru ya kalau ngerosting sebelah sini, ada aja bahannya gitu, seru. Terus lagi ngapain sih itu hacker, kurang kerjaan banget ngeretas Pusat Data Nasional ya. Lu minta 131 M nih ya, ini dari pusat dikasih, ini kasih aja 131 M lah biar dia diam. Begitu turun ke bawah nih, oh maaf ya ada pajak 100 miliar, jadilah 30 M tuh, 31 M. Nah, turun lagi tuh ke bawah. Aduh, ada uang distribusi duit nih. 30 miliar aja gitu. Tinggal 1 miliar tuh. Habis itu turun lagi ke bawah. Aduh, maaf ya ini ada subsidi kantong pejabat. Sebesar 999.900.000 rupiah. Nanti nyampe ke lu nih, hacker nih kalau lu nonton video ini, nyampe ke lu tinggal cepet dah. Lu cuma cukup beli bakso doang. Aduh, konyol nih abangnya ini. Iya juga ya. Aduh, kita lanjut lagi guys. Hacker jangan serang pusat data kita dong. Kok main serang-serang gini sih? Mana minta tebusan ratusan miliar lagi. Ucap bapak-bapak di sana yang sedang kebingungan karena pusat data nasional berhasil dibobol. Tapi miliaran kan kecil pak dibanding anggaran pusat data kita ini. 2,7 triliun loh. Mana minjem dari Prancis lagi, angka itu gede banget. Masa gak nyiapin sistem yang gede, yang aman juga? Atau jangan-jangan masih ada sisanya? Ayo sisanya dibuat apa? Kita mah positive thinking aja. Pasti bukan buat proyekan bikin alat sendiri hanya untuk memperkaya diri dengan cara menjual ke luar negeri. Terus dibeli lagi deh dengan harga tinggi. Gak gitu kan? Tapi mau nanya aja sih, kerja kalian pada ngapain sih? Lagi buru X sama Telegram buat diblokir, take down situs terlarang, apalagi rancang undang-undang buat jerat warga sendiri. Sistem keamanannya sendiri yang nggak aman. Ini serius, kayaknya kita butuh 1 abad lagi untuk jadi negara maju. Kalau sistem dalam birokrasi kita tidak ikut maju, padahal kita tidak kekurangan orang pintar di IT loh. Saya sangat yakin itu. Cuma mereka kurang beruntung alias mungkin tidak punya akses yang sama dengan bapak-bapak di sana. Yuk, kalau nggak bisa ngurusin, mundur yuk. Kalau dikasih kerjaan, kita siap kok bantu-bantuin. Jubir lah buat counter isu. Lagi kesusahan kan Pak? Kapan ya instansi ini dipimpin dengan orang yang tepat, bukan hanya dari titip menitip. Debat tetap pakai adab. Halo guys, sebagaimana kita tahu, Pusat Data Nasional kita atau PDN ini terkena gangguan akibat serangan cyber ransomware. Nah, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi telah menginformasikan bahwa ada permintaan tebusan dari peretas ini.
Jadi katanya permintaan tebusannya ini 8 juta dolar atau sekitar 131 miliar gitu ya. Nah, hari ini ada pernyataan selanjutnya bahwa pemerintah tidak akan membayar tebusan itu. Begitu kata Pak Budi Ari. Nah, kalau menurut saya ya, ini peretas ini salah memilih lawan ya. Ya mungkin dia tidak tahu kalau Menkominfo kita ini orang yang paling canggih lah, sangat pakar di dunia IT dan teknologi gitu. Salah satu yang terbaik di Asia, bahkan mungkin dunia gitu ya. Jadi ya pastilah peretas ini akan kocar-kacir dibuat Pak Budi ini. Nah, kalau soal tebusan ya 131 miliar ini terlalu sedikit lah. Bangsa kita nih, Indonesia ini sudah terbiasa dengan triliunan gitu. Ya lihat aja korupsi BTS 6,2 triliun, tambang timah 300-an triliun. Bahkan untuk makan gratis saja alokasi dana perdananya sudah 71 triliun ya, yang dibilang Bu Sri Mulyani kemarin. Jadi kalau cuma 131 miliar itu terlalu kecil lah. Ya terlalu kecil untuk membayar kebodohan sebuah bangsa. Salam. Pusat data nasional kita ngedown, katanya kena serangan cyber. Ya berharap apa sih sama pemerintah yang kalau bikin peresmian pakai beginian segala? Dan kalian juga harus lihat line up Badan Security Cyber Nasional kita yang rata-rata diisi oleh pejabat TNI dan nggak perform. Bayangin ntar kalau RUU TNI sah, semakin banyak pejabat TNI itu gabung jadi pejabat sipil, kita akan lihat semakin kacau apa itu. Aduh, gue mau ngasih tahu sama lo kenapa ini menjadi penting walaupun kita bukan anak IT. Karena data is the new oil. Pertama, apa itu PDN? PDN itu Pusat Data Nasional. Itu implementasi dari Perpres 95 tahun 2018. Intinya sih efisiensi data center, di mana ada 2.700 data center di pemerintah Indonesia. Mau diefisienkan. Nah, sekarang sistem ini lagi ngedown, dihack sama yang namanya Lockbit 3.0 atau organisasi hacker lintas negara yang profesional gitu ya. Dan sebelumnya juga pernah ngehack Bank Syariah Indonesia. Bahkan sampai data nasabahnya itu masuk deep web, bro. Bahkan sekarang mereka minta tebusan sebesar 131 miliar rupiah. Bahkan ada yang bilang lebih. Dan ini feeling gue birokrat ngomong gini nih. Boleh pak, tapi nanti invoice-nya dibikin 200 miliar ya. Bagi dua kita. Apa yang bikin pemerintah kita gagal? Pertama, sejak Pusat Data Nasional sementara kita ngedown, pemerintah itu baru menjelaskan setelah 4 hari lamanya. Kalau di negara-negara maju, sekian jam nggak beres aja masalah, itu udah mundur kali menterinya. Kalau di kita kan yang penting saling lempar dan pingpong aja. Kedua, pemulihannya lama banget. Dan bahkan disaster crisis center kita itu nggak jalan. Dan ini mengecewakan banget. Akhirnya kita nggak punya backingan dan backup apa-apa kan. Akhirnya terdampak siapa? Ya rakyat lagi. Nggak bisa ngurus imigrasi. Terdampak yang lagi ngurus kuliah, yang pengen pulang haji, dan lain sebagainya. Rakyat lagi yang kena kan. Kita mau nyalain siapa? Pemerintah. Gue yakin pemerintah kalau rapat bilang gini, gimana ya kita jawab publik ya? Udah bilang aja kalau kita lagi diserang sama suatu organisasi kejahatan. Jadi kesannya kita herois nih lagi melawan mereka. Tinggal gitu kan enak. Apalagi dampak dari gagalnya pemerintah. Pertama, kebocoran data sensitif dan informasi pribadi lo. Itu bisa kesebar di mana-mana. Kedua, kerugian finansial. Uang yang bisa kita pakai buat kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, jadi dipakai buat benerin sistem yang berulang-ulang kali rusak. Hilangnya kepercayaan publik, hilangnya kepercayaan investor, bahkan spionase data negara. Karena data negara kita bisa dihack. Ini baru namanya spionase. Kalau data umum dibuka di debat pilpres namanya transparansi dan juga dialektika. Data umum pertahanan kok dibilangnya bocorin rahasia negara. Aduh, boomer. Inilah teman-teman semua, kita lihat dari video-video para netizen bercakap-cakap alias berkomentar gitu ya. Kita bisa melihat bahwasanya memang netizen itu sudah hampir tak percaya lagi gitu loh dengan pejabatnya. Ya gimana, setiap ada masalah selalu lempar tangan. Terus habis itu nggak cepet, masalah udah berlangsung sekian lama baru komentar, baru belum juga ditemuin solusi. Apalagi nih data, ya Allah, data nasional guys, bisa-bisanya dibobol nih, gimana coba penjagaannya kan? Wadidaw, gimana mau rakyat mau percaya kalau kayak gini? Tapi ya sudahlah, kita serahkan saja kepada mereka yang memegang kekuasaan, yang memegang tanggung jawab. Yang pasti rakyat tinggal menunggu saja ya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.